Jadi artinya menunaikan haji ke Gunung Rinjani punya arti dan punya makna. Jangan disalah artikan menunaikan haji ke Gunung Rinjani. Memang bahwa yang namanya menunaikan haji dan umrah hanya ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi setelah kita baca al-hadis, ternyata orang di Lombok pun mau haji dari rumahnya ada tata caranya. Demikian juga orang Madinah Al-Munawwarah ingin menunaikan haji di Madinah Al-Munawwarah ada caranya. Ada ibadah yang dia lakukan sehingga pahala daripada ibadah yang dia lakukan ka umratin, sama dengan umrah. Nah demikian juga adalah tatkala kita di Lombok, misalnya ada model ibadah yang tatkala kita lakukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kahajjatin wa umratin tammatin sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Itulah makna yang tidak semua orang pahami. Terkadang orang tua kita mengaji, ina amak kalian ngaji, salah diartikan bahwa para nek dengan Gunung Rinjani gawe haji gawe umrah, tapi maksudnya adalah gawe nek pegawean sak mirip pada nilain kance dengan gawe haji kance gawe umrah. Apakah itu? Dijelaskan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa saja yang salat subuh secara berjamaah. Sai sembahyang subuh lagu dan sembahyang subuh dengan cara berjamaah. Setelah solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu. Setelah solat subuh berjamaah, dia duduk di tempat dia solat, lalu berzikir, berwirid, membaca Al-Quran, melakukan ibadah taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala hatta tatlu'a syamsu, sampai tewuk jeluk. Jaringkah sembahyang subuh apa gawe? Wirid, zikir, diam di tempatnya, iktikaf di masjid, berwirid, berzikir, baca Quran di atas sejadahnya hatta tatlu asyamsu, sampai tiwuk jeluk. Setelah matahari terbit, summa shalla rakaatain. Setelah itu dia solat 2 rakaat, solat sunat isyraq, solat sunat duha. Bagaimana nilainya di sisi Allah? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu kahajjatin wa umratin. Nilai ibadah yang dilakukan oleh orang yang solat berjamaah subuh, lalu dia berzikir, berwirid, mengingat Allah sampai terbit matahari, lalu dia solat suruk dan solat duha 2 rakaat, nilainya di sisi Allah kahajjatin wa umratin, seperti ibadah, nilai ibadah orang yang haji dan orang yang umrah. Dan ditaukidkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya tammatin, sampai 3 kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tammatin, sempurna, sempurna, sempurna sabda Nabi. Hajinya, umrahnya sempurna, 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 sampai 3 kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah besar nilai fadilahnya orang menunaikan solat subuh secara berjamaah, dan dia duduk di tempat dia menunaikan solat berjamaah. Kalau di masjid dia beriktikaf, ya kalau di rumahnya di atas sejadahnya, wudunya terjaga. Setelah solat berjamaah dia berwirid, berzikir, mengingat Allah, takarrub kepada Allah ya dengan baca Quran sesuai dengan kemampuan keilmuannya masing-masing
hatta tatlu asyamsu, sampai tewok jelo. Setelah nikah barulah dia menunaikan solat sunat 2 rakaat. Solat sunat suruk, apalagi solat sunat duha. Nah, nilainya itulah kayak orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud oleh para aulia-aulia Allah, oleh para kiai-kiai, oleh para tuan guru kita yang mengatakan bahwa menunaikan haji ke Gunung Rinjani maknanya adalah itulah yang pertama. Karena di Gunung Rinjani Masya Allah kita punya masjid yang kita banggakan, namanya Masjid Asrarul Hikmah. Di sanalah ijtima'nya, di sanalah berkumpulnya, bertemunya, rapatnya para wali-wali Allah. Kata guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang namanya wali-wali Allah tentu yang dia lakukan adalah banyak mengingat Allah. Qulubuhum, hati mereka, qalbi mereka selalu yazkurun Allah, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka solat, mereka berjamaah, mereka i'tikaf, mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sampai tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, terus menunaikan ibadah-ibadah. Tidak ada putusnya mereka mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah yang bernilai haji, itulah yang bernilai ibadah umrah. Dan yang kedua, arti daripada menunaikan haji ke Gunung Rinjani adalah, itulah yang pertama tadi, yaitulah para wali-wali Allah yang kumpul di Masjid Asrarul Hikmah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua artinya adalah bisa juga orang-orang tertentu menunaikan ibadah haji, berangkat dari Gunung Rinjani menuju ke Mekah Al-Mukarramah, menuju ke Madinah Al-Munawwarah, tentu dengan alam kewaliannya. Bisa saja Gunung Rinjani merupakan terminal, merupakan bendaranya, bandara internasional para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala yang dari Gunung Rinjani. Dari Gunung Rinjani lah mereka menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Tidak membutuhkan yang namanya kapal, tidak membutuhkan yang namanya alat transportasi seperti mobil, bis dan lain sebagainya. Cukup mereka hanya membentangkan sejadahnya. Dia bentangkan sejadahnya, duduk di sejadahnya, dia mengingat Allah, dia mohon kepada Allah agar disampaikan ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, karena doa mereka mustajab, karena para aulia Allah dekat dengan Allah, sehingga keinginannya, sehingga pakayunannya jelap tekabulan isi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkurillaha fa innahu aunun ala ma taqlubu." Pada ingat Allah, saya tetap ingat Allah, saya tetap ala arak ediatin Allah, aunun ala ma taqlubu, itulah yang akan membantu dia terhadap apa yang dia inginkan. Karena di hatinya para aulia-aulia Allah yang ada hanyalah Allah, tidak ada hasadnya, tidak ada dengkinya, tidak ada irinya, tidak ada riaknya, tidak ada takaburnya, tidak ada ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Yang selalu ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga aunun ala ma tatlubu, sehingga apa yang dia inginkan cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada di hatinya Allah tatkala dia punya keinginan ingin ke Mekah Al-Mukarramah, aunun ala ma tatlubu, itulah yang akan menyampaikan dia langsung kepada tujuannya mereka masing-masing. Nah, inilah makna daripada inilah makna yang kedua dari menunaikan ibadah haji dan umrah ke Gunung Rinjani. Makna yang pertama adalah yaitulah para wali-wali Allah yang i'tikaf di Masjid Asrarul Hikmah. Mereka berwirid berzikir sampai terbit matahari, lalu dia menunaikan solat
nilainya di sisi Allah seperti orang yang haji dan umrah secara sempurna. Arti yang kedua adalah dari sanalah para aulia-aulia Allah, karena di Gunung Rinjani lah sebagai terminalnya para aulia-aulia Allah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Para pemirsa, para santri-santriwati, saudara-saudariku dimanapun kalian berada yang kucintai, demikian halnya ada model ibadah di Madinah Al-Munawwarah jika kita lakukan nilainya seperti orang umrah. Apakah itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salatun fi masjidi Quba'a ka'umratin. Siapa saja yang menunaikan salat 2 rakaat di Masjid Quba, salat apapun dia, apakah salat duha, apakah salat tahiyatul masjid, apakah salat hajat, apakah salat istikharah maupun salat-salat yang lainnya, nilainya di sisi Allah ka'umratin, kayak orang seperti orang yang sudah menunaikan umrah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa umrah haji dan umrah yang pasti ada di Mekah Al-Mukarramah. Tentu cara menunaikan haji, cara menunaikan umrah di Mekah Al-Mukarramah, ya harus dia menggunakan pakaian ihram, harus dia mengambil mikot, harus juga dia berniat. Setelah berniat pergi ke Mekah Al-Mukarramah, dia tawaf. Setelah dia tawaf, sembahyang sunat tawaf. Setelah nikah sa'i, setelah sa'i barulah dia tahallul. Itulah rukun atau itulah manasik, itulah syarat-syaratnya. Baru teparan gawe haji, baru tegaparan gawe umrah tatkala di Mekah Al-Mukarramah. Jari cara ente gawe haji, cara ente gawe umrah, wah keruan lamun lek Mekah, lamun lek Mekah Al-Mukarramah, lagu lamun lek Madinah Al-Munawwarah, arak model pegawean. Apabila ente gawe nilai neno marah dengan umrah. Demikian juga tatkala kita di Lombok misalnya, apabila ente gawe pegawean, pertama sembahyang subuh secara berjamaah. Kedua, setelah sembahyang subuh berjamaah temomot mecu berzikir berwirid baca Quran sampai tiwuk jelu. Ketelu baru sembahyang sunat isyraq atau sembahyang sunat duha. Apabila tuah mampu gawe satelu, nilainya kanat lahu kahajjatin wa umratin. Nilainya di sisi Allah seperti orang yang haji, seperti orang yang umrah tamatin, sempurna. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, saya uraikan ini punya manfaat. Amin ya rabbal alamin.